Setelah sukses digelar pada tahun 2022 dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah Formula E yaitu 13,4 juta di seluruh Indonesia, sementara yang menonton langsung di sirkuit sebanyak 60.000 penonton, dan Jakarta kini bersiap untuk kembali menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik dunia Formula E. Aksannya serangkum seputar fakta Formula E Jakarta. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Waktu pelaksanaan dalam kalender balap Formula E 2023, Jakarta direncanakan akan menggelar 2 race balap yaitu pada tanggal 3-4 Juni 2023, yaitu race ke-10 dan 11. Apakah nanti akan ada night race? Belum ada update resminya. Tahun 2022 Jakarta hanya melakukan 1 race balap meskipun ditawarkan 2 kali. Mungkin karena baru pertama kali ya. Sepertinya kesuksesan tahun lalu membuat Jakarta makin percaya diri menggelar balap selama 2 hari. Jenis mobil, kami lansir dari gridauto.com, yang baru mobil balap listrik Formula E generasi ketiga yang akan membalap di Jakarta International Airport Circuit selaku latar Formula E Jakarta 2023 dengan bobot yang lebih ringan, dimensi yang lebih mungil, dan tenaga yang lebih besar. Mobil balap listrik Formula E Gen 3 diharapkan bisa menghasilkan perlombaan yang lebih seru. Sementara menurut automotive.business.com, mobil generasi ketiga baru terungkap dengan desain yang terinspirasi oleh jet tempur. Sementara di balik bodywork ada beberapa detail tentang kemampuan mobil baru saat teknologi baru tiba. Generasi 3 menandai generasi ketiga dari mobil balap Formula E setelah mobil Gen 1 asli yaitu 2014 hingga 2017 dan penerusnya Gen 2 2018-2022. Gen 3 akan menghasilkan daya total 600 kW antara motor penggerak baru di gandar belakang menghasilkan 350 kW dan motor standar 250 kW yang dipasang di depan. Perkembangan teknologi juga dilakukan di banyak area lain dari mobil seiring dengan peningkatan tenaga dan energi. Dengan era Gen 3 menandai keuntungan besar dibandingkan dengan peningkatan incremental yang ditemukan melalui pengembangan mobil. Meskipun daya dan kecepatan yang bertambah, lebih dari 40% energi akan dihasilkan oleh pengereman regeneratif, peningkatan dari 25% yang dicapai oleh mobil Gen 2. Baterai juga akan didaur ulang di akhir masa pakainya. Mobil Gen 3 memiliki berat 60 kg, lebih ringan dari pendahulunya. Sebagian besar melalui pelepasan rem belakang dan ukuran baterai yang lebih kecil. Mobil juga lebih kecil agar lebih cocok untuk balapan di sirkuit jalanan. Mobil Formula E tipe Gen 3 ini juga mengusung konsep ramah lingkungan dengan menyediakan baterai yang dapat didaur ulang, serat karbon daur ulang dari mobil Gen 2, karet alam, dan serat daur ulang pada ban baru Hankook saat perusahaan mengambil alih dari Michelin. Semuanya akan ditampilkan di Gen 3 sebagai bagian dari target alami karbon dan dorongan keberlanjutan Formula E. Formula E memprediksi mobil Gen 3 akan mampu mencapai 200 mph atau 321,87 km per jam. Namun mengingat lintasan balap seri ini mencapai kecepatan tertinggi tidak mungkin dilakukan selama aksi lintasan karena biasanya lintasan lurus yang pendek, tetapi kecepatan dan akselerasi keseluruhan, dan karena itu waktu putaran diatur menjadi jauh lebih cepat. Sirkuit Formula E bakal penuh warna. Masih kami lansir dari gridauto.com, bukan hanya mobilnya saja yang berubah, tampilan Formula E Jakarta 2023 juga sedikit banyak akan berubah ketika menggelar balapan pada Juni nanti. Bukan karena sirkuitnya mengalami perubahan layout, melainkan karena Formula E turut mengganti branding mereka jelang musim balap 2023 nanti. Dimulai dari logo baru dengan tampilan lebih dinamis yang katanya terinspirasi dari torsi instan pada kendaraan listrik. Di musim balapnya yang ke-9 nanti, Formula E juga tidak lagi murni memakai warna biru untuk branding mereka, melainkan turut menggunakan warna-warna cerah lainnya, sehingga bukan tidak mungkin Jakarta International Airport Circuit juga akan dihiasi dengan warna-warna baru selama balapan. Selain identitas visual, Formula E pun akan berubah secara sonik berkat titel musik dan broadcast score baru selama balapan yang katanya turut mengimplementasikan suara mesin mobil balap listrik Formula E generasi 3. Sirkuit Airport International Jakarta mungkin merupakan sirkuit yang dibangun khusus, tapi menarik semua elemen terbaik yang biasa digunakan di balapan jalanan serba listrik.
Harapkan putaran cepat di sekitar sirkuit yang mengalir ini, sirkuit sepanjang 2,37 km, dimulai dengan lari panjang ke sektor pembukaan yang sempit, menjadi serangkaian belokan yang mengalir dan tikungan yang membelok mengarah ke kompleks yang sempit untuk melengkapi putaran dengan lari panjang ke bawah start, finish cepat lurus. Total Attack-nya sendiri terinspirasi dari kuda lumping atau flat horse dalam bahasa Inggris, sebuah tarian tradisional Jawa yang menggambarkan pasukan berkuda yang terbuat dari anyaman bambu dan dihias dengan cat dan kain. Gerakan tersebut membuat para penari dalam keadaan seperti kesurupan, di mana mereka sering menampilkan kekuatan dan ketahanan fisik, sesuatu yang dibutuhkan para pembalap saat mereka menangani sirkuit, termasuk sirkuit kuda lumping Formula E. Oke, Positive People, kita tunggu saja Jakarta International Air Prix kembali meriah dalam gelaran Formula E 2023. Mari kita nabung, siapin untuk beli tiket ya. Jangan lupa subscribe.